Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023. Mari kita bersama mengawali persekutuan doa pagi kita ini dengan menyanyikan terlebih dahulu dari NKB, nyanyikanlah Kidung Baru nomor 212. Sungguh inginkah engkau lakukan? Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Mari kita datang dalam doa. Terima kasih Bapa kalau kami sudah boleh melewati 11 bulan dari tahun 2023. Kami saat ini sedang memasuki bulan baru 1 Desember 2023 ini. Bapak, sungguh bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kesanggupan kami atau hikmat bijaksana kami mengatur waktu kami, tapi sungguh karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami bersama-sama dengan seluruh kuat kuasa Allah yang hidup bersama kami. Itu sebabnya kami mensyukuri semua itu ya Bapa, dan berikanlah kami juga boleh menikmati pembacaan Alkitab, juga merenungkan dengan singkat apa yang Paulus ingin sampaikan, dan Roh Kudus ini bekerja baik di rumah kami masing-masing maupun yang boleh mendengarkan berita dari doa pagi hari ini. Bapa, bekerjalah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Putra-Mu yang tunggal, Gembala agung kami hantar doa kami. Terima kasih Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini agak cukup panjang. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai ayat 18. Saya bacakan perlahan-lahan demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu yang telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kamu berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam kekudusan
dan kehormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan merugikan saudaranya atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu kutuliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tanganmu, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada siapapun. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberikan, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Artinya melakukan firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Tema kita pada pagi ini, lebih bersungguh-sungguh lagi. Dari pembacaan tadi, 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama bagian akhir yang mengatakan demikian, hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mengerjakan sesuatu dengan lebih bersungguh-sungguh beda dengan mengerjakan sesuatu kalau asal-asalan atau sembarangan
atau sambilan, pasti berbeda hasilnya. Saya berikan contoh, para ibu-ibu yang memasak untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk suami, atau untuk saudara, ataupun untuk seluruh isi keluarga, kalau memasaknya dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh konsentrasi, beda dengan kalau kita itu mungkin sambil main handphone memasaknya, atau sembarangan, asal-asalan, pasti beda. Atau mereka yang menjadi karyawan, menjadi pegawai, juga akan berbeda kalau kita mengerjakan sesuatu yang menjadi pekerjaan kita itu tidak dengan sungguh-sungguh, pasti beda. Kita akan lebih berkonsentrasi kalau bersungguh-sungguh. Kita lebih menaruh perhatian lebih kalau kita itu bersungguh-sungguh. Tapi kalau asal-asalan, kalau sembarangan, ya asal jadi aja. Terserah situ. Nah, saudara, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika ini agar umat yang boleh terhimpun di dalam jemaat Tesalonika itu boleh lebih bersungguh-sungguh melakukan apa? Melakukan kekudusan, melakukan hal-hal yang harusnya menjadi tugas kewajiban orang yang sudah diselamatkan. Maka Paulus juga kembali menyatakan untuk hidup kudus itu, yaitu mempunyai istri satu, kemudian menghindari dosa, menjauhkan dari kecemaran, saling kasih mengasihi satu dengan yang lain, memberikan nasihat-nasihat dengan perkataan dan saling berbagi dan mengasihi. Paulus bahkan dalam bagian kedua pembacaan tadi memberikan nasihat untuk mereka yang sudah meninggal. Dan bagi umat yang masih hidup untuk tidak berduka cita, untuk tidak seperti orang yang kehilangan segala-galanya kalau harus ditinggalkan oleh mereka yang dikasihi. Karena apa? Karena ada pengharapan tentang kebangkitan. Ada pengharapan kalau Tuhan Yesus itu datang kedua kali sebagai hakim agung dan raja yang akan menghakimi itu. Pertama-tama kemudian dikatakan kebangkitan bagi mereka yang percaya, sedangkan yang masih hidup nanti akan diberikan tubuh yang baru dan akan dikumpulkan bersama-sama di awan-awan dikatakan tadi. Nah, saudara, biarlah kita boleh sungguh mengerjakan iman kita, wujud tanda kasih kita kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu lebih bersungguh-sungguh lagi. Paulus bahkan dalam tulisannya kepada jemaat di Tesalonika ini tadi sampai 2 kali mengungkapkan tulisan itu dari ayat 10 bagian yang terakhir juga. Saya bacakan supaya jelas, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya, kata Paulus. Memang saudara, melakukan segala sesuatu dengan lebih bersungguh-sungguh pasti hasilnya berbeda. Buktikan itu dalam kehidupan saudara, pasti lain. Nah, maka saudara, kita boleh bersama melakukan tugas-tugas kita bersama Tuhan itu dengan lebih bersungguh-sungguh. Karena Tuhan akan melengkapi juga saudara-saudara dengan semua karunia, dengan semua pertolongan, dengan semua berkat, dengan semua talenta-talenta dan kelengkapan dan perlengkapan. Iya. Maka mari dengan penuh sukacita kita terus
mengerjakan keselamatan itu bersama Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh. Amin. Mari kita datang dalam doa. Bapa, terima kasih kalau kami sudah boleh merenungkan secara singkat apa yang Paulus tuliskan di dalam 1 Tesalonika itu. Pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala nasihat oleh Paulus kepada kami. Biarlah itu boleh tersampai kepada umat Tuhan. Bapa, Engkau sudah menempatkan kami dalam dunia ini saat ini. Biarlah kami juga boleh melakukan berbagai tugas panggilan kami lebih bersungguh-sungguh itu. Terima kasih kalau kami Engkau juga lengkapi dengan berbagai karunia, berbagai talenta, berbagai bakat dan kesanggupan, sehingga kami boleh Kau dapati orang-orang yang tidak bercacat lagi. Kami tidak akan mundur ya Bapa, tapi kami akan terus maju untuk mencapai pengharapan kami bersama Tuhan. Bapa, kami teringat akan kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya menjelang pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang, dan nantinya juga akan ada pemilihan untuk MPR, DPR, DPRD, DPD, dan sebagainya, Bapak. Bapak juga yang akan menolong wakil-wakil rakyat yang akan dipilih. Bapak Surgawi, kami juga membawa dalam doa untuk berbagai pergumulan gereja-gereja Bapak, jemaat-jemaat Bapak dalam mempersiapkan Natal. Karena minggu depan kami sudah akan merayakan dan minggu-minggu Advent akan kami lalui. Bapak, berkati umat Tuhan. Dan kami serahkan Bapak seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan Bapak saja. Bapak melengkapi kami dengan penuh sukacita. Bagi mereka yang sakit, Bapak juga akan menyembuhkan. Bagi mereka yang tanpa pengharapan, Engkau juga memberikan pengharapan itu bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak Bapa. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.